Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat yang telah kita rasakan sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat Islam sehingga bisa kita rasakan kenikmatannya yang sangat luar biasa sampai sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Rusmanto MM selaku dosen mata kuliah SDM IT. Terima kasih saya ucapkan atas pembelajaran yang telah Bapak berikan dan semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir tugas SDM yang mana kita langsung buka slide-nya. Salah. Share screen. Oke. Nah, presentasi laporan tugas SDM. Nah, ini untuk biodata saya. Saya mengambil Prodi Sistem Informasi 2018. Implementasi Sistem Informasi Manajemen SDM menggunakan Oren HRM pada PT Pemasaran Kreatif. Jadi maksudnya selama pembelajaran yaitu membuat salah satu perusahaan dan pengorganisasian SDM-nya diimplementasikan ke dalam sistem informasi Oren HRM. Dan nama perusahaannya itu adalah Pemasaran Kreatif. Yang pertama ada pendahuluan pengelolaan sumber daya manusia perusahaan kreatif. Bagian satu yaitu latar belakang. Latar belakang ada 3 poin. Yang poin pertama adalah dikelola secara manual. Maksudnya di sini jadi sebelumnya perusahaan kreatif itu masih menggunakan sistem pengelolaan secara manual. Contohnya seperti menuliskan dokumen-dokumen secara tulis tangan. Lebih mudahnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada pegawai membutuhkan sistem informasi SDM. Maksudnya adalah pegawai sumber SDM di PT Kreatif itu dia membutuhkan sebuah sistem informasi untuk pengelolaan SDM-nya untuk mempermudah dalam pendataan. Dan yang ketiga ada pemanfaatan sistem informasi yang bersifat open source. Jadi maksudnya Oren HRM ini adalah salah satu sistem informasi manajemen yang bersifat gratis, seperti itu. Kemudian ada bagian kedua batasan masalah. Di sini ada 2 poin. Yang pertama menyesuaikan fitur-fitur Oren HRM. Kenapa seperti itu? Jadi nanti si administrator perusahaannya harus bisa menyesuaikan, misalkan. Jadi nggak harus menerima gitu sesuai apa yang disediakan oleh HRM tersebut. Kemudian yang kedua ada mengelola SDM yang manual ke sistem informasi. Udah saya jelaskan tadi di bagian yang pertama. Jadi si perusahaan kreatif ini mau beralih ke sebuah sistem informasi dalam pengelolaan manajerialnya. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Nah, yang tujuan di sini ada 2 poin. Yang pertama, pengelolaan SDM secara komputerisasi. Jadi tidak lagi menggunakan pencatatan manual misalnya. Jadi sudah serba masuk ke sebuah sistem. Contohnya nanti
Misalkan untuk mengajukan cuti, tidak perlu lagi menuliskan tangan, jadi tinggal mengisi form dari sistem informasi yang sudah disediakan. Kemudian poin yang keduanya adalah pengelolaan ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang aplikasi sistem informasi SDM berlisensi bebas, dalam kurung biaya lisensi gratis, dan kode terbuka Orange HRM. Bagaimana pengimplementasinya di PT Kreatif. Jadi salah satu tujuannya adalah nanti ada tahapan-tahapannya dari semua fitur. Mungkin hanya itu pendahuluannya. Kita lanjut ke bagian tujuan SDM. Tujuan SDM di sini ada 4 poin. Yang pertama organisasional. 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 Nah, jadi tujuan dalam segi organisasional ditunjukkan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajemen dalam menangani hal-hal berhubungan dengan sumber daya manusia. Dan kemudian tujuan fungsional yaitu ditunjukkan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah. Ada 3 kebutuhan organisasi. Kemudian yang ketiga ada tujuan sosial. Ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan dan tanganan masyarakat melalui tindakan. Kemudian tujuan personal ditunjukkan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuan, minimal tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan atau dipensiunkan atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, sudah yang poin tujuan SDM. Kemudian kita lanjut tentang aplikasi Orange HRM. Di sini ada berlisensi open source. Jadi udah dijelaskan tadi dari awal ya, aplikasi ini sudah menggunakan fitur HRMS atau bersifat open source gratis. Kemudian yang kedua, aplikasi ini mengenal HRMS dan HRIS. Apa HRMS adalah Human Resource Management System. Dan yang kedua HRIS, Human Resource Information System, adalah sistem dari gabungan antara manajemen. Kemudian dengan teknologi informasi, aplikasi HRM dibuat sebagai dasar aktivitas seorang HRD. Sistem ini memiliki banyak informasi dan fitur yang berbeda, namun membuatnya praktis.
dengan menjadikannya satu database. Sebagai contoh adalah bagian keuangan, pencarian SDM, absensi, dan masih banyak lagi. Dijadikan satu database yang membuat sistem ini bersifat praktis bagi para HRD. Kemudian diakses oleh semua karyawan. Nah, jadi yang tadi ya, contoh adalah bagian keuangan, kemudian pencarian SDM, absensi, masih banyak lagi. Dijadikan satu database yang membuat sistem ini bersifat praktis bagi para HRD. Jadi HRD nanti dapat mengontrol semua karyawan jika telah didaftarkan ke sebuah sistem Oren ini. Lanjut ke alur proses implementasi. Proses implementasi pada Oren HRM perusahaan kreatif ini tentunya sangat lumayan panjang. Baik, kita buka dulu alur proses di bagian sini. Implementasi proses implementasi. Proses implementasi. Yang pertama ada proses penginstalan Oren HRM. Ya, tentunya kita harus mendownload dulu sistem Oren HRM versi terbaru. Jika belum ada, maka SAM sebaiknya download dulu. Jika sudah ada, maka langsung dinyalakan SAM-nya. Setelah itu install Oren HRM yang telah di-download. Tampilannya seperti ini. Setelah itu akan muncul gambar, kemudian next sampai tahap terakhir. Nah, kemudian username dengan apa saja, boleh menggunakan nama sendiri. Setelah itu isi email dan isi admin. Kemudian masukkan password dengan misalkan punya saya admin 123. Mungkin next tahap selanjutnya. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Lanjut finish. Nah, kemudian setelah diinstal kita running tampilannya. Jadi APC-nya jangan lupa untuk dinyalakan. Oke. Nah, jika berhasil nanti tampilan di web browser-nya seperti ini. Setelah itu Anda berhasil masuk ke Oren HRM. Ini tahap terakhirnya di sebuah penginstalan. Kemudian tahap kedua dari entry perusahaan kreatif ini yaitu mengentry data satu pegawai sebagai administrator SDM untuk melakukan semua aktivitas yang pertama. Nah, di sini yang pertama login sebagai administrator atau user pertama yang telah dibuat tadi. Wawan misalkan saya. Masuk ke dalam modul Vim untuk memasukkan satu data pegawai yang akan bertugas sebagai administrator kedua. Kemudian beri akses role pegawai ini sebagai user admin, bukan ESS, employee self-service. Kemudian user management user. Kemudian logout dari user sekarang, kemudian login dengan user yang baru yang telah dibuat tadi. Login pakai user baru. Tadi misalkan admin. Nah, di sini sudah welcome administrator.
Kemudian dari PT entry data organisasi dan struktur di Oren HRM. Nah, ini langkah pertama untuk menginput data sebuah perusahaan serta struktur organisasi di perusahaan PT Kreatif. Yang pertama, input identitas perusahaan. Misalkan di sini nama organisasinya pemasaran efektif, kemudian nomor telepon, email, kotanya mana, dan setelah itu input organisasi perusahaan. Misalkan namanya direktur utama, kemudian CEO pemimpin internasional. Nah, ini tampilan struktur organisasi yang sudah dibuat. Ada satu direktur, kemudian 2 divisi, dan setiap divisi mempunyai 2 bagian. Contohnya direktur divisi sumber daya keuangan atau SDM, dia mempunyai 2 bagian, SDM dan keuangan. Kemudian membuat job title atau job spesifikasi. Yang pertama adalah entry data jabatan, kemudian masukkan job desk dan job spesifikasinya dalam file, kemudian nanti kita upload file yang sudah dibuat. Nah, di sini ada data direktur, data divisi administrasi dan keuangan, divisi operasional dan keuangan, data staf keuangan, staf operasional. Nah, staf operasionalnya di sini namanya Dodi. Kemudian jangan lupa beri user untuk nanti login. Hasil entry data direktur, job deskripsinya bertanggung jawab seluruh organisasi. Kemudian manajer divisi administrasi dan keuangan, dan selanjutnya memasukkan data karyawan. Buat akun user login, data karyawan tadi yang sudah dibuat. Di sini ada direktur, namanya yaitu Wawan Hoeruman Eskom, full name. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua ada Abdul Izak, manajer divisi SDM dan keuangan. Jangan lupa dikasih username juga. Kemudian yang ketiga Taufik, manajer divisi operasional dan keuangan. Adam Zakiri, staf keuangan. Dodi, staf operasional. Kemudian yang tahap selanjutnya melengkapi nama jabatan dan unit dalam struktur organisasi. Misalkan di sini Wawan Hoeruman yang jabatannya sebagai direktur, kemudian subunitnya direktur, bawahannya ada 2 manajer atau tadi 2 divisi. Kemudian Abdul Ishak, jabatannya sebagai divisi SDM dan keuangan, dia mempunyai sub unit manager SDM keuangan dan mempunyai atasan 1 yaitu direktur Wawan Hoeruman. Kemudian Taufik juga sama seperti Abdul Ishak, dia adalah manajer, kemudian ada satu atasan dan 2 bagian atau bawahan. Kemudian ada Adam Rizwan Zakiri, dia adalah staf keuangan, atasannya adalah manajer keuangan yaitu Abdul Ishak. Dan yang kedua ada Dodi, staf operasional, staf unit keuangan, atasannya manajer operasional yaitu tadi Taufik. Kemudian ini untuk hasil akhir dari sebuah penginputan tadi. Nah, di sini sudah jelas. Yang pertama Abdul Ishak, manajer divisi keuangan, atasannya Wawan Hoeruman. Kemudian Wawan Hoeruman direktur, atasannya pastinya tidak ada. Nah, yaitu tahap kelima yaitu menulis lowongan kerja dan entry data di Oren HRM. Yang di sini
Buatlah informasi lengkap sebuah lowongan kerja, salah satu nama pekerjaan atau job title yang dimisalkan kosong SDM-nya sesuai dengan deskripsi jabatan. Jadi akan membuka sebuah lowongan pekerjaan melalui sistem Oren ini. Yang pertama, membuat job title baru yang akan dibuka lowongan kerja, yaitu di fitur rekrutmen, kemudian vacancies. Nah, di sini kita pilih yang all. Kemudian tahap kedua, merekrut staf administrasi. Dalam kurung membuat job desk staf administrasi, masukkan job desk dan job spesifikasinya diupload ke file format PDF. Kemudian kolom note tulis lowongan kerja. Yang ketiga yaitu hasil membuat lowongan, lengkapi data berikut: job title sama dengan administrasi sistem, kemudian manajer sama dengan Abdul Izak atau yang bertanggung jawab sampai wawancara nanti. Jadi si administrator menugaskan kepada manajer untuk merekrut karyawan baru sesuai apa yang lagi belum ada karyawannya. Nah, yang keempat, pilih webpage atau hasil dari orang. Pelamar dapat melakukan apply untuk daftar lowongan kerja bisa melalui webpage ini. Kemudian hasil apply yang sudah mendaftar lowongan, di sini ada Nurholis Samsul dan juga biodatanya. Nah, yang selanjutnya tahap ke-6, proses rekrutmen menggunakan Oren HRM. Jadi setelah tadi membuka lowongan kerja, maka tahap sekarang adalah merekrut atau menyeleksi. Yang pertama, mengecek data pelamar kerja atau manajer yang ditugaskan tadi si Abdul Izhak. Rekrutmen kandidat. Tampilan data pelamar kerja, kemudian cek CV pelamar. Nah, ini tampilan CV-nya. Kemudian login sebagai Abdul Izhak atau manajer yang telah ditugaskan yang akan memproses data pelamar. Nah, tampilannya sudah seperti akunnya Abdul Izhak. Kemudian oh iya, jangan lupa masuk ke fitur rekrutmen. Kemudian pilih shortlist, informasikan bahwa calon karyawan menuju tahap diproses atau wawancara dan tes. Kemudian hasil shortlistnya seperti ini. Ada catatan diproses ke wawancara dan tes. Hasil shortlist ditampilkan di tampilan administrator. Tampilannya sama. Kemudian hasil atau output schedule wawancara. Nurholis Samsul, lowongan kerja admin sistem, interview schedule. Nah, itu kemudian submit keputusan manajer, jika sudah lolos pilih mark interview. Jadi ketika apabila si Samsung sudah memenuhi kriteria sesuai dengan lowongan, maka di sini sebagai contohnya langsung diterima. Tuliskan hasil keputusan manajer di sini, misalkan diterima, mark interview pas set hasil keputusan manajer. Kemudian status pelamar di tampilan administrator, yaitu masih status interview fast ya. Kemudian ada pilih offer job, hubungi untuk ditawarkan gaji dan lain-lain. Ini untuk tahap berikutnya. Nah, kemudian hasil offer jobnya seperti ini. Status offer job, job offer. Hire jika pelamar sudah tanda tangan kontrak kerja. Lanjut ke orientasi. Ini jadi si Nurholis Samsulnya sudah meng-approve juga. Nah, ini untuk hasil hire-nya. Lanjut ke orientasi. Kemudian data karyawan baru. Nurholis Samsul sudah menjadi bagian perusahaan yang tadinya masih dalam perekrutan, sekarang sudah menjadi bagian karyawan PT Kreatif. Dan jangan lupa untuk memberikan user login terhadap karyawan baru, sama tahapnya seperti yang pertama. Nah, ini untuk tampilannya.
sudah menjadi bagian organisasi perusahaan PT Kreatif. Yang selanjutnya adalah uji coba satu pegawai presentasi masuk ke luar. Oh, jadi ini untuk absensi, kemudian satu staf memberikan proyek, mengikuti pelatihan atau laporan. Langsung saja. Yang pertama untuk absensi, pilih modul time, kemudian pilih hari, misalkan hari Senin. Nah, di sini tampilannya masuk model absensi. Saya telah datang tepat waktu atau hadir. Kemudian fitur pulang atau out system tidak bisa verifikasi sebelum jam kerja yang ditentukan. Jadi jika dia pulang duluan maka dalam sistem ini dianggap tidak hadir. Kemudian manajer memberikan penugasan dari seorang manajer kepada satu staf mengerjakan proyek, misal proyek mengikuti pelatihan, kemudian membuat laporan, manajer menolak laporan dan baru menerima setelah staf tersebut memperbaiki laporannya. Oke, langsung saja tahapannya. Manajer membuat proyek di luar atau customer. Ini ada modul time, kemudian pilih yang customer. SDM memberi layanan kepada divisi pemasaran pelatihan. Misalkan add customer, namanya divisi pemasaran, description divisi internal. Kemudian menambahkan project divisi pemasaran pelatihan digital marketing. Project kemudian tambahkan atau aktivitas penugasan kepada staf seperti nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini jadi ada 2 pelatihan. Kemudian membuat laporan, staf pemasaran membuat laporan tugas yang diberikan oleh manajer pemasaran. Login menggunakan user staf pemasaran, kemudian submit jika laporan sudah selesai. Nah, ini ada tampilannya. Kemudian manajer pemasaran menerima atau mengakses laporan yang sudah dikerjakan tadi. Login sebagai user manajer pemasaran. Kemudian accept atau terima laporan jika sudah sesuai dengan yang ditugaskan. Nah, laporan diterima. Kemudian login menggunakan user staf pemasaran. Laporan sudah diterima oleh manajer pemasaran. Membuat laporan kemudian ditolak oleh manajer yang bertugas. Staf pemasaran membuat laporan, pilih time, kemudian time slot. Yang kedua, manajer pemasaran melihat laporan. Kemudian reject jika laporan tersebut ada perubahan atau belum selesai. Nah, kemudian ini hasil reject laporannya. Laporan ditolak atau rejected. Kemudian lihat status laporan di staf pemasaran. Laporan ditolak. Buat simulasi penilaian SDM untuk satu karyawan di Oren HRM sebagai admin buat KPI atau job title yang dimiliki. Nah, yang ini buat penilaian, 3 penilaian untuk staf pemasaran, buat konten promosi, marketplace, dan presensi negosiasi. Kemudian buat manajer review, manajer pemasaran melakukan penilaian kepada staf pemasaran dan staf pemasaran menilai dirinya sebagai staf pemasaran. Login dengan user staf pemasaran untuk melakukan penilaian diri sendiri. Jika sesuai, maka pilih yang sesuai. Kemudian lakukan penilaian sesuai dengan yang sudah dicapai. Masuk menggunakan user staf pemasaran, pilih menu performance, manage review, kemudian review list. Penilaian evaluation masuk penilaian sesuai kinerja staf pemasaran. Hasil penilaian manajer pemasaran masuk dengan staf pemasaran, kemudian penilaian sudah komplit oleh manajer pemasaran. Yang selanjutnya, tentukan sistem penggajian, entry sistem penggajian, kemudian entry data gaji tiap karyawan. Pilih admin, kemudian job pay grade. Entry data gaji pokok berdasarkan jabatan, misalkan input standar gaji direktur minimal 5 juta, maksimal 10 juta. Kemudian input standar gaji manajer karseri 1 juta sampai 8 juta. Ini untuk gaji standar manajernya.
Dan yang ketiga, gaji stafnya minimal 3 juta, maksimal 7 juta. Kemudian gaji tunjangan berdasarkan jabatan, gaji tunjangan direkturnya 3 juta sampai 7 juta. Kemudian gaji tunjangan jabatan 20 juta sampai 50 juta, 5 juta. Standar gaji tunjangan jabatan staf 1 juta sampai 2 juta. Kemudian entry data karyawan, direktur, manajer, staf, entry data gaji pokok, manajer keuangan, gaji tunjangan jabatan, dan hasil entry data. Oke. Entry data gaji pokok, manajer divisi operasional dan pemasaran. Kemudian gaji tunjangan jabatan, hasil entry data. Terus sampai staf. Entry data ini. Mungkin di sini saya kasih contoh salah satu saja. Ke entry data gaji direktur. Gaji direktur di sini per bulannya 10 juta, kemudian tunjangannya 4 juta. Jadi total gajinya itu adalah 14 juta. Yang selanjutnya masuk ke sistem informasi cuti. Jadi dalam sebuah sistem ORED ini, contohnya seorang karyawan ingin mengajukan cuti dan atasannya meng-ACC atau enggak. Langsung saja pilih fitur live atau cuti, kemudian pilih tanggal waktu mulai atau berakhir cuti, kemudian membuat jenis cuti, cuti bersama dan cuti hari Natal contohnya. Membuat jenis cuti, cuti bersama menjelang tahun baru, kemudian hasil yang sudah dibuat, cuti bersama hari Natal dan cuti bersama menjelang tahun baru. Oke. Kemudian membuat jenis cuti, cuti tahunan. Pilih fitur entitlement, memberikan hak cuti kepada semua karyawan. Uji coba pengajuan cuti hingga cuti disetujui oleh atasan dan manajer SDM. Login sebagai karyawan, di sini ada Nurholis Samsul sebagai staf pemasaran. Dia ingin mengajukan cuti, isi pengajuan cuti oleh karyawan. Kemudian login sebagai atasan, apakah sudah ada yang mengajukan cuti. Nah, di sini sudah masuk Nurholis Samsul. Dia ingin mengajukan cuti 1 hari, keterangannya liburan. Kemudian cek hasil pengajuan cuti yang sudah di-apply oleh atasan. Isi pengajuan cuti berikutnya, tampilan pengajuan cuti yang sudah di-approve dan yang belum. Nah, jadi di sini ada 2 pengajuan cuti. Yang satu di ACC, kemudian yang kedua ditolak. Login sebagai staf admin, kemudian reject pengajuan cuti. Nah, untuk tampilan pengajuan cuti yang ditolak oleh atasan. Nah, yang terakhir adalah subsistem pemberhentian pegawai. Lihat daftar pegawai, kemudian pilih karyawan yang akan diberhentikan, kemudian pilih terminate. Nah, di sini ada terminate employee. Pilih yang itu. Kemudian isi data pemberhentian sesuai dengan alasannya. Misalkan di sini Nurholis Samsul sudah memasuki masa pensiun, dapat dikontrak kembali dengan kontrak yang berbeda. Misalkan ketika dia ingin ditarik kembali sebagai perusahaan dengan staf yang berbeda. Kemudian status staf pemasaran. Nah, di sini ada keterangan terminate on tanggal yang sudah dikeluarkan tadi. Yang selanjutnya, nama yang sudah diberhentikan sudah tidak ada di struktur organisasi. Jadi di sini Nurholis Samsul sudah nggak masuk di struktur organisasi perusahaan PT Kreatif. Kemudian tampilan daftar pegawai yang sudah diberhentikan. Nah, di sini ada ya, yaitu Nurholis Samsul Fast Employee. Tampilkan semua data karyawan yang aktif atau non-aktif. Nah, di sini juga ada keterangannya mana yang aktif dan mana yang nggak aktif. Aktifkan kembali karyawan yang tugas yang berbeda. Jadi di sini Nurholis Samsul setelah diberhentikan, dia ditarik kembali dengan status yang berbeda. Tinggal pilih activate employee,
Kemudian ubah menjadi staf admin, yang tadinya staf pemasaran kita alihkan ke staf admin. Nah, untuk hasil akhirnya Nurholi Samsul sudah menjadi bagian organisasi perusahaan PT Kreatif dan sebagai staf admin yang tadinya staf pemasaran. Nah, itu tahapan-tahapan implementasi organisasi karyawan PT Perusahaan Kreatif pada Oren HRM. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan implementasi Oren HRM pada PT Kreatif. Berdasarkan hasil analisis implementasi aplikasi Oren HRM sangat membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia pada PT Pemasaran Kreatif. Manajemen perusahaan dapat menggunakan aplikasi ini untuk meningkatkan kinerja karyawan sebagai yang pada akhirnya juga meninggalkan mutu perusahaan melalui modul-modul yang ada pada modul admin, modul FIM, modul ISS, modul live, modul time, modul report, dan modul rekrutmen. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, Bapak dosen Rusmanto. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.